Baiklah, akan saya lanjutkan contoh satu. Di sini berapakah tinggi kolom air dalam meter yang dapat dipertahankan oleh tekanan atmosfer standar? Nah, ini contoh pertanyaannya. Berapa tinggi kolom air dalam meter yang dapat mempertahankan tekanan atmosfer standar? Nah, tekanan kolom Hg atau raksa sama dengan seperti yang bersama yang kita ketahui tadi, ada gravitasi, ada ketinggian, ada densitas. Nah, pada air raksa kita sama-sama tahu ketinggiannya adalah 776 cm, tinggi tekannya atau 760 mm tadi dikali dengan densitas air raksanya 13,6. Ini densitas air raksa dalam gram per sentimeter kubik. Kemudian, jika itu kita lakukan tekanan kolom itu pada air, ketinggian H2O itu yang ditanya. Kemudian densitas air itu adalah 1. Nah, ini kita substitusikan. Ada gram H2O 1 densitasnya. Sama dengan gram kali 760 mm atau 76,0 cm dikali dengan 13,6 gram cm kubik. Nah, yang ingin kita ketahui adalah ketinggian air. Nah, kita masukkan 76 cm dikali dengan ini 13,6 per dengan 1. Per dengan 1, maka dihasilkan 1,03 dikali 10 pangkat 3 cm. Atau akan sama dengan 10,3 meter. Seperti itu. Kemudian, satuan tekanan. 1 atmosfer standar atau 1 atm akan sama dengan 760 mm Hg atau mm raksa sama dengan 760 Torr atau mmHg Torr atm itu mmHg Torr itu sama. Kemudian ini akan sama juga dengan 14,7 pound per in kuadrat atau square in, atau yang lebih sering dipakai adalah PSI. Akan sama dengan 1,033 kg per cm kubik. Akan sama dengan 101,3 Newton per meter kubik. Akan sama dengan 101,3 Pascal. Akan sama dengan 1,01 bar. Seperti itu. Nah, artinya 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 bar. Seperti itu. Nah, hukum-hukum gas sederhana. Boyle mengemukakan bahwa volume sejumlah gas pada suhu tetap berbanding terbalik terhadap tekanan gasnya. Volume gas pada suhu tetap berbanding terbalik. Artinya, kalau suhu naik, maka tekanan volume gas pada suhu tetap berbanding terbalik dengan terhadap tekanan gasnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, di mana itu akan sama dengan tekanan sama dengan A per V, di mana A itu adalah konstanta. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Ini adalah tekanan, ini adalah volume. Ketika tekanan naik, maka volume akan turun mendekati 0. Ini akan naik menjauhi 0. Jadi ketika tekanan naik, maka volume akan turun. Nah, ketika tekanan atau berat dua bandul ini, dia akan menekan sehingga V ini semakin kecil. Ketika tekanan dikurangi, ini bandul ini diambil, maka volume akan naik seperti itu. Kemudian
Berikut adalah contoh 2. Volume tangki tertutup besar dan bentuknya tidak beraturan ditentukan sebagai berikut. Pertama, tangki dikosongkan, kemudian dihubungkan dengan silinder berisi 50 liter nitrogen terpampat atau tertutup. Tekanan pada gas silinder mula-mula adalah 21,5 atm. Kemudian turun menjadi 1,5 atm setelah dihubungkan dengan tangki. Artinya tangki ini kosong, kemudian dimasukkan 50 liter nitrogen, di mana tekanan awalnya 21,5 dan menjadi 1,5 setelah dihubungkan dengan tangki yang telah dikosongkan. Berapakah volume tangki tersebut? Nah, volume ini berapa? Seperti itu. Kita mudah saja, ada tekanan inisial atau tekanan di awal dan volume inisial sama dengan A. Maka dia juga akan sama dengan volume final dan tekanan finalnya. Nah, dari P1V1 sama dengan P2V2 ini, maka yang ditanya adalah volume dari tangki atau V2 sama dengan V1 dikali dengan P1 per P2. 50 liter dikali dengan 21,5 atm per 1,55 atm akan sama dengan 694 liter. Seperti itu. Maka 694 liter dikurang dengan 50 liter. 50 liter itu adalah volume dari si tabung pemberi gas nitrogen tersebut. Karena ini sudah terhitung total dari volume tangki ini dan tangki ini. Maka didapatlah volume tangki yang dimasuk yang tidak beraturan tadi adalah 644 liter. Kira-kira seperti itu menghitung tangki yang tidak beraturan volumenya. Kemudian hukum Charles. Hubungan antara volume gas dan suhu telah dikemukakan di mana sejumlah gas yang terdapat dalam silinder pada tekanan yang sama dengan suhu yang divariasikan. Maka dibuktikan volume gas bertambah ketika suhu dinaikkan dan berkurang saat suhu diturunkan, dan hal tersebut berbanding lurus atau linear seperti gambar berikut. Nah, di sini saat minus 300 derajat Celcius di sini volumenya akan 0. Dia akan meningkat secara linear pada 207 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini juga akan sama ketika dibuat dalam Kelvin, 0 derajat Kelvin sampai 500. Berarti di sini akan sama dengan 500 derajat Kelvin. Dan di sini ini 270-an ini, bukan 300. Dan di sini 300-nya. Nah, ini akan sama dengan Kelvin seperti itu. Nah, hukum Charles ini untuk ketiga volume gas berbeda menunjukkan semua mencapai nilai 0 pada suhu di bawah minus 270 derajat Celcius. Tepatnya minus 273 derajat Celcius. Pada inilah titik 0 mutlak. Kemudian, gas dipanaskan sesuai dengan percobaan atau linear dengan awal. Maka pada masing-masing 100, 200, dan 300 akan menunjukkan 273 dan 374. Sehingga hukum Charles dinyatakan volume dari sejumlah gas tekanan konstan adalah berbanding langsung dengan suhu Kelvin atau suhu mutlak atau temperatur dalam K sama dengan derajat Celcius per 273. Nah, inilah kenapa Kelvin itu sama nilainya dari 273 yaitu dari titik 0 mutlak. Maka secara matematis ditulis V berbanding terbalik dengan T, atau V sama dengan B dikali T, di mana B adalah konstanta. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.